Kayaknya itu rumah tangga kalau diniatkan karena Allah, maka ini bahtera pahala yang paling besar. Kalau orang berumah tangga sampai bertahan 50 tahun, 60 tahun, berarti selama itu pula dia panen pahalanya detik demi detik karena dia berada di bahtera ibadah itu. Tapi syaratnya diniatkan karena Allah. Dalil pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dan Allah jadikan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah pernikahan itu sendiri. Dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13 Allah berfirman. Kalau Bapak Ibu mau lihat di aplikasi Al-Quran di handphonenya silahkan saja. Ya. Surah nomor 49 ayat 13 Al-Hujurat. Bunyinya, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ala lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dan Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Salah satu potongan makna lita'arafu adalah pernikahan. Jadi kita disuruh menikah untuk saling mengenal. Kita sudah tahu sebagai seorang muslim tidak boleh orang menikah dengan mahram, ya. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh kita menikah dengannya. Seperti tidak bolehnya orang tua sama anak, nggak mungkin ayah atau ibu menikah dengan anak perempuan sama anak laki-lakinya. Ini namanya mahram. Dari mulai lahir mahram. Biasanya di Indonesia orang bilang muhrim, ya. Sebenarnya bahasa tepatnya mahram. Karena kalau muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Kalau yang tidak boleh menikah mahram, artinya yang dilarang untuk menikah dengan mereka. Semua jalur ke atas kita, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua jalur ke samping mereka, saudara-saudara dan saudarinya ayah dan ibu, saudara-saudari dan kakek dan nenek, ini semua mahram. Jalur ke atas kita. Begitu lahir ini sudah mahram kita. Nggak boleh menikah dengan mereka. Begitu juga jalur ke samping kita. Jalur ke samping kita ini saudara-saudari, seayah, seibu, atau seibu saja, atau seayah saja. Seibu saja contohnya ada seorang perempuan janda punya anak dari suami pertama, kemudian dia menikah lagi dengan suami kedua pada saat cerai atau meninggal suaminya, dapat lagi anak dari suami keduanya. Maka anak dari dua suami yang berbeda diistilahkan dengan saudara seibu. Kemudian ada saudara seayah. Saudara seayah, contoh kasus adalah seorang laki-laki duda punya anak dari istri pertama, meninggal atau cerai, kemudian dia nikah lagi sama wanita lain, dapat lagi anak dari istri yang barunya, maka ini adalah anak mereka dari dua wanita yang berbeda diistilahkan dengan saudara seayah. Nah ini semua adalah jalur samping yang merupakan mahram. Ditambah lagi kalau ada saudara susuan. Nah ini untuk ibu-ibu hati-hati kalau misalnya habis melahirkan punya ASI banyak, maka kalau mau didonorkan harus jelas data kita. Diberikan siapa nama ibu yang mendonor, terus anak siapa yang dikasih. Karena kapan ada satu anak bayi laki-laki disusuin dari ASI yang dia donorkan 5 kali minum kenyang, dan ini bisa terjadi dalam 1 hari. Karena anak-anak bayi biasanya banyak minum. Kalau dia minum 1 hari 5 kali dari ASI ibu yang sama, maka ibu itu menjadi mahramnya. Ya. Dan juga anak ibu itu, kalau ibu yang menyusui ini punya anak perempuan, menjadi mahram si bayi laki-laki tadi. Tidak boleh menikah mereka. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada laki-laki sama perempuan menikah. Kemudian pas selesai akad nikah, ada satu ibu datang, lalu ibu itu bilang begini, Ya Rasulullah, ini 2 orang yang baru anda nikahkan, dua-duanya saya pernah susuin. Ini anak susu saya, yang laki-laki, yang perempuan juga anak susu saya. Maka Nabi SAW pisahkan mereka. Tidak boleh menikah karena mereka mahram. Kata Nabi SAW, bagaimana kalian bisa bersatu suami istri sementara sudah ada orang yang buat pengakuan karena adalah saudara susuan. Nah ini saudara susuan tidak boleh. Kemudian yang berlaku perlu difahami, misalnya saya disusui oleh ibu tetangga. Maka saya 5 kali minum susu itu pada saat saya masih bayi kenyang, berarti saya mahramnya ibu itu walaupun dia bukan ibu kandung saya. Semua anaknya ibu itu yang perempuan menjadi mahram saya, tidak boleh saya nikahi. Itu berlaku saya kepada anak ibu itu, tapi tidak berlaku anak ibu itu ke saudara saya. Karena saudara saya tidak disusuin. Begitu juga semua jalur ke bawah Bapak Ibu sekalian, anak-anak, cucu, ini mahram semua. Semua jalur ke bawah saudara kita, keponakan juga adalah mahram. Ini tidak boleh. Nah selain mereka kita boleh menikah tentunya ya. Nah yang perlu kita garis bawahi, ada orang yang punya hubungan kerabat tetapi bukan mahram. Ipar misalnya. Nah, jadi ipar itu
hubungan kerabat tapi mereka bukan mahram. Kapan seorang wanita cerai sama suaminya, apakah boleh dia si mantan istri nikah sama adik mantan suaminya? Boleh saja, karena ini bukan mahram. Begitu juga pasangan tante dan pasangan om, ya. Karena di Indonesia biasanya semuanya dipanggil julukan yang sama. Istri paman itu bukan mahram bagi ponakan suami. Jadi kalau paman saya menikah sama seorang wanita, maka saya sebagai ponakan si suami ini, si paman ini itu bukan mahram dengan istrinya. Sebagaimana juga anak perempuan, perempuan bukan mahram bagi suami tantenya. Nah ini punya hubungan kerabat tapi bukan mahram. Nah di sini selain daripada ini kita boleh menikah, dan menikah ini berarti orang lain supaya kita saling kenal mengenal. Tujuannya untuk itu. Boleh nggak Ustaz menikah dengan orang sesuku, senegara? Boleh. Malah kalau kita merasa itu lebih mudah buat kita adaptasinya, bahasa, makanan, tradisi, maka itu lebih dianjurkan dalam Islam. Karena kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, nikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Makna sepadan, sama jenjang pendidikannya, mungkin sesuku, mungkin senegara, sebahasa, sama level pendidikannya dan seterusnya, supaya mereka bisa lebih mudah adaptasi. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32 tentang masalah perintah untuk menikah ini, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunul fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Artinya nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian, orang-orang yang masih gadis di antara kalian. Kalau ada duda juga masih punya kemampuan atau janda juga disuruh nikahkan, kata Allah SWT. Karena Islam tidak menganjurkan seseorang tinggal dengan statusnya tanpa pasangan. Ya, selama dia masih bisa menikah, maka dia menikah saja untuk menyelamatkan, untuk menjalankan perintah agama dan menyelamatkan kehormatan dirinya supaya tidak terbuka pintu fitnah. Allah bilang itu, bisa dilihat ya di aplikasi Al-Quran, terjemahannya surah An-Nur surah 24 ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian. Dan juga layak menikah dari hamba-hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan kalian. Jika mereka masih miskin, maka Allah akan memampukan mereka. Orang kalau menikah maka akan dibukain pintu rezeki. Sesungguhnya Allah maha luas pemberian dan juga maha mengetahui. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. 3 orang yang pasti Allah tolong. Yang pertama adalah al-mujahidu fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Semua walaupun mereka tidak bekerja, kayak teman-teman kita sekarang mungkin di Gaza, mereka rumah hancur, pekerjaan tidak ada, tapi kita tidak temukan mereka mati kelaparan. Mungkin mati meninggal dibunuh ya, tetapi mereka tidak kelaparan. Allah SWT kasih mereka rezeki. Yang kedua, wal muqatabu alladhi yuridul ada. Al muqatab ini seorang hamba sahaya. Kalau masa kita sekarang setelah perang dunia kedua sudah tidak ada hamba sahaya, tapi sebelumnya ada. Sebelum perang dunia kedua masih ada hamba sahaya. Dari mana hamba sahaya? Dari tawanan perang atau orang yang dirampok di jalan kemudian dijual di pasar perbudakan. Di masa dulu ada. Nah kalau ada hamba sahaya ini, kayak kasus pernah dengar Bilal ya, sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu itu pernah dia keluar sama kedua orang tuanya dari Ethiopia, ingin mencari sumber kehidupan yang lebih baik. Di tengah jalan diserang oleh perampok, kemudian diambil hartanya, lalu dia sama kedua orang tuanya dijual di pasar budak, sehingga jadi budak. Datanglah Abu Bakar membebaskan dia dengan menebus, membayar kepada Umayyah bin Khalaf agar bebas dari keterbudakan. Nah itu masa keterbudakan ada. Nah kalau ada budak ya, yang terbudak, kemudian dia mau bebasin dirinya, dia bilang sama majikannya, saya mau bebas dari keterbudakan, bagaimana caranya? Kalau majikannya bilang, bisa, tapi dengan syarat kau harus bayar 10 juta rupiah. Lalu dia bilang, boleh nggak saya cicil setiap bulan 1 juta, jadi 10 bulan saya bebas. Nah ini diistilahkan dengan mukatab. Kata Nabi SAW, kalau mukatab hamba sahaya yang mau menebus dirinya, itu juga Allah akan kasih pertolongan. Dan yang ketiga jadi saksi bahasan kita, wannakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang pasti diberikan rezeki, ya itu adalah orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya, supaya jangan sampai dia berzina atau rusak citranya, nama baiknya, nama keluarganya, dia menikah.
Juga ada hadis Nabi SAW yang sangat masyhur, ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah bisa mampu melakukan hubungan biologis. Istilah ba'a ini bukan finansial, bukan kemampuan finansial, tapi kemampuan si laki-laki itu sudah siap untuk menuangkan spermanya di rahim laki perempuan, dan pada saat itu dia status suami, dia sudah bisa atau dia mampu untuk mencari makanan untuk hari itu untuk istrinya, tempat tinggal bersama-sama di tempat yang dia tinggal, dia melindungi istrinya, dan kalau istrinya hamil dia siap jadi ayah. Begitu juga perempuan, dia siap untuk menerima sperma suaminya, lalu dia nanti jadi status istri, melayani segala macam semampu dia. Dan juga pada saat dia hamil dia berstatus ibu, maka diistilahkan ba'ah. Kata Nabi SAW, wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah ba'ah, mampu melakukan itu, ya falyatazawwaj, hendaklah dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dia akan menjaga pandangan mata dari yang haram, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Yang belum mampu menikah maka segera puasa, karena puasa akan menjadi tameng buat dia dari pelanggaran agama itu. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang luar biasa. Pernah ada 3 orang sahabat Bapak Ibu sekalian, tiga-tiganya berazam, bertekad untuk melaksanakan ibadah yang tidak umum orang lakukan. Yang 3 orang ini kebetulan datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, lalu mereka ingin tahu, kalau di luar rumah Nabi mereka sudah tahu Nabi buat apa saja, tapi mereka ingin tahu di dalam rumah Nabi buat apa. Maka tiga-tiganya datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, kalau Rasulullah SAW di rumah buat apa aja sih? Maka Aisyah mengatakan, seperti laki-laki seseorang di antara kalian. Dia istirahat kapan dia butuh istirahat, dia bantu istrinya apa yang dia mampu. Bahkan Nabi SAW kadang-kadang memperbaiki sendalnya sendiri yang putus. Maka ketiga sahabat ini seakan-akan menganggap remeh perbuatan tersebut. Mereka berharap ada ibadah yang lebih berat. Karena sholat 5 waktu sudah dikerjakan, semua sholat sunnah sudah dikerjakan. Mereka ingin ibadah yang lebih berat. Maka pada saat itu mereka pun keluar dari rumah Nabi lalu duduk di masjid, dan tiga-tiganya bertekad. Yang satu mengatakan, mulai sekarang ya, saya tidak akan menikahi wanita. Yang satu lagi mengatakan, sekarang saya akan sholat malam tidak ada istirahatnya. Jadi mereka membuat ibadah yang tidak umumnya orang buat. Biasanya kan orang tidur dulu, kemudian bangun tengah malam sholat tahajud. Ini enggak, dia mau dari ba'diyah, setelah ba'diyah isya, sholat sampai subuh. Dan yang satu lagi mengatakan, saya mulai sekarang puasa tidak mau berbuka puasa, kecuali saya sudah tidak tahan. Jadi kayak misalnya dia puasa dari azan maghrib subuh sampai maghrib dia masih mampu, dia lanjut sampai besok baru buka puasa. Maka setelah Nabi SAW mendengar itu, beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada, apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan itu? Maka tentu mereka mengatakan iya, maksudnya iya. Yang satu mengatakan tidak mau nikahi wanita, yang satu mengatakan tidak mau lagi buka puasa kecuali sudah tidak tahan, yang satu mengatakan tiap malam nggak mau tidur, mau tahajud terus. Maka kata Nabi SAW, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah aku adalah orang yang paling khusyuk kepada Allah di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir. Tapi saya puasa, saya juga buka puasa. Maghrib, buka puasa. Kalau mau puasa lagi nanti hari esok. Jangan dilanjut semalaman tidak berbuka. Kemudian wa usalli wa arkud. Aku juga kalau malam tidur, baru bangun sholat malam, nggak usah paksakan diri. Islam tidak memaksakan penganutnya untuk paksakan diri ibadah, semampunya. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang nolak sunnahku, maka jelas dia bukan dari golonganku. Ini dulu poin pertama tentang masalah pernikahan. Jadi ada landasan kenapa kita harus menikah. Dan saya juga mengajak, ini pemikiran yang harusnya mungkin kita bisa fahami sama-sama. Jangan dihubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Ya, misal seorang anak laki-laki harus sudah punya rumah sendiri, harus punya mobil sendiri, harus punya jabatan, yang 3 baru menikah. Ini pemahaman yang keliru, karena tidak ada hubungannya antara pernikahan dengan prestasi dunia. Pernikahan adalah ibadah. Tinggal dia menikah dengan orang yang sepadan dengan dia. Kalau dia cuma mampu pendapatannya 1 bulan misal 5 juta rupiah, ya udah dia cari wanita yang bisa mengelola bersama dia 5 juta rupiah. Tapi dia tidak menunda pernikahan itu.
Kalau sudah tahu Alhamdulillah. Kalau belum tahu, ada satu wanita pernah datang menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata begini, ya Rasulullah, saya menghibahkan diri saya buat anda. Maksudnya kalau anda mau menikahi saya silahkan. Lalu Nabi SAW melihat ke arah wanita itu, tapi beliau tidak punya hajat. Maksudnya tidak tertarik. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada jemaah yang ada di masjid, siapa yang mau nikahi wanita ini? Ada satu sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu pulang ke rumahmu, cari sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Apa aja. Dia pulang, dia balik lagi, ternyata dia nggak punya apa-apa. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba pulang, cari cincin walaupun cuma dari besi. Besi kalau kamu dapat, dibengkokin, jadikan cincin, jadikan mahar. Dia pulang, dia keluar dari masjid, nggak ditemukan juga karena susahnya orang ini. Maka kata Nabi SAW, dia bilang tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau punya ayat-ayat Al-Quran nggak? Dia bilang ada. Kata Nabi, saya ada hafalan kamu Al-Quran? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan saya jadikan Al-Quranmu sebagai mahar. Lalu menikahlah mereka. Kalau ada orang yang sudah mapan, kemudian dia menikah dengan mapan, itu sangat bagus. Tetapi kalau ada orang yang tidak punya kemampuan, seperti banyak Masya Allah orang yang subhanallah menjadi tukang sampah. Orang yang menjadi OB di perusahaan. Orang yang menjadi ini dan itu, profesinya memang begitu. Bahkan sering kita temukan sampai berumur, sampai tua tetap jadi OB di perusahaan, tetap jadi buruh bangunan. Apakah mereka tidak bisa menikah? Tentu saja bisa menikah. Dan tidak ada hubungannya mereka harus kejar menjadi orang kaya dulu baru menikah. Kalau orang itu ideal, lahir di keluarga kaya, sudah punya kemampuan atau memang dia pendidikannya diurus dengan baik orang tuanya lalu punya jabatan, lalu menikah itu sangat ideal. Tapi kalau tidak, maka bukan berarti menghalangi mereka untuk menikah. Itu yang pertama. Jadi supaya berpahala Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah diniatkan karena ibadah. Ubah semua persepsi kita selama ini kalau karena disuruh orang tua atau karena suka. Karena kalau kita karena Allah, mirip kalau haji ya. Saya yakin di sini mungkin sudah sering haji. Haji itu biayanya besar, waktunya lama, butuh energi, ya, dan segala macam. Tapi kalau orang itu ikhlas berangkat karena Allah, tidak ada orang pulang haji kalau ikhlas karena Allah ditanya mau haji lagi dia bilang enggak. Pasti mau, walaupun sempat melempar jumroh panas, ya sempat tinggal di kemah di Mina dan di Arafah, kan gitu. Tapi tetap saja mereka mau. Kenapa? Karena ikhlas. Tapi kalau orang tidak ikhlas, maka mungkin tidak mau lagi melakukannya. Nah seperti itu rumah tangga. Si laki-laki ini 30 tahun dalam satu pola. Pola fikir, pola makan, pola tidur dan segala macam. Si perempuan 25 tahun dengan pola juga yang berbeda. Di rumah tangga keluarga yang berbeda. Jadi pada saat disatukan akan ada gesekan-gesekan. Penyatuan ini adaptasinya ada gesekan-gesekan yang terjadi. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, ta'aruf atau perkenalan yang sebenarnya dalam rumah tangga justru setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia. Itu perkenalan yang sebenarnya. Jadi orang kalau kenalan sebelum nikah itu belum tahu, belum kenal. Kalau biasa orang bilang di bahasa kita pacaran, maka itu belum kenal. Karena orang kalau pacaran suka tunjukin yang baik-baik saja. Mereka nggak tahu, ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan menikah bercerai. Jadi yang benar adalah justru setelah akad nikah baru pacarannya terjadi. Disitulah ta'aruf yang sebenarnya. Jadi akan ada gesekan-gesekan adaptasi. Satu suka dengan rapi, mungkin satu kurang rapi. Satu suka tidur jam sekian, yang satu sukanya begadang misalnya. Dan seterusnya ini akan ada adaptasi. Maka ta'aruf akan terus berjalan. Orang kalau ikhlas karena Allah, dia bisa mengerti prosesi ini. Dan rumah tangga itu akan langgeng sekali di saat orang ya bisa memahami, oh ini adalah adaptasi dari rumah tangga saya. Dan orang yang benar di antara suami istri ini memaafkan dan membantu pasangannya yang salah minta maaf dan harus selalu membuka lembaran-lembaran baru. Dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian juga usahakan jangan pernah melibatkan kecuali ahlinya saja. Ini penting sekali dalam menjaga rumah tangga itu. Jadi konsultasi itu pada ustadz atau ustazah. Mereka yang faham tentang hukum Allah. Jangan konsultasi, maaf ini saya tidak kenal Bapak Ibu yang hadir sini, ini cuma perumpamaan. Bukan konsultasi dengan janda yang gagal rumah tangga. Bukan konsultasi dengan duda yang gagal rumah tangga. Maka yang diajar oleh mereka akan sama.
Oh kamu, saya juga begitu kok, nggak apa-apa, lakukan aja. Jadi kegagalan mereka yang mereka ceritakan. Saya berapa kali dapatkan kasus konsultasi masalah agama kepada kami, masalah rumah tangga, banyak sekali bercerai karena melibatkan orang ketiga yang bukan ahlinya. Ada pernah rumah tangga bercerai setelah mereka berumah tangga 7-8 tahun hanya karena si istri suka konsultasi dengan adiknya perempuan yang masih gadis. Mengerti apa dia? Akhirnya karena adiknya pusing, udah kak cerai saja. Karena dia juga pusing, dia nggak tahu. Dia belum pernah punya pengalaman. Dan kakaknya uniknya mengikuti adiknya bercerai. Setelah bercerai baru menyesal. Toh setelah adiknya menikah, pergi sama suaminya juga, dia tidak ada teman lagi. Atau dia konsultasi dengan orang yang salah. Maaf, dia lagi masalah rumah tangga pergi ke karaoke. Bicara sama orang-orang karaoke. Yang mereka ini bukan ahlinya. Apa yang akan diajarkan? Mabuk, narkotika, berzina, kan begitu. Jadi tambah kacau rumah tangganya. Datang hanya kepada ahlinya, itu ustadz sama ustazah saja. Ya, itu kalau masalah agama, itu pun konsultasi, bukan curhat. Curhat itu hanya kepada Allah saja. Jadi konsultasi itu datang seperti kita kalau ke dokter, dok kepala saya sakit, dokter akan tanya sudah berapa hari ini, ya. Kemudian ditanya apalagi beberapa indikasi yang lalu, dituliskan resep lalu pulang, gitu kan. Dokter bukan tempat curhat, begitu juga ustaz dan ustazah bukan tempat curhat. Kalau ada masalah mau curhat, wudu, ya, letakkan sejadah menghadap kiblat, ikhlaskan karena Allah, niat solat taubat 2 rakaat, lalu tuangkan semua dalam sujud kita. Menangis, minta ya Allah, kalau ini karena dosa saya maafkan, ini kalau dosa pasangan saya maafkan, ini kalau memang ada kendala disebabkan karena ujian, angkatlah, ya, dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah, tuangkan, insya Allah itu jalan yang terbaik. Itu adalah jalan yang terbaik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan adalah pernikahan dalam Islam itu, ya, itu butuh dimulai dengan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik ini maksudnya jangan mulai dengan pelanggaran agama. Tata cara pernikahan Islami dan ta'aruf Islami itu ada. Saya mulai dengan tata cara ta'aruf dulu. Kalau ada di sini sudah terlanjur bukan itu yang dilakukan, nanti pada anak-anak kita jangan salah. Ta'aruf dalam Islam hanya butuh 4 hal. Sudah cukup untuk menentukan orang ini layak atau tidak jadi pasangan saya. Dan itu bisa 1 hari saja. Tidak butuh 10 tahun, tidak butuh 5 tahun, tidak butuh 3 tahun. 1 hari sudah bisa kita tentukan orang ini layak atau tidak menjadi suami atau jadi istri saya. Ini panduan Islam. Namanya konsep ta'aruf Islami. Yang pertama, nazar syar'i. Apa itu nazar syar'i? Melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan. Yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Wajah ini simbol setengah badan. Dari kepala sampai ke perut. Telapak tangan simbol dari kemaluan sampai ke kaki. Sudah cukup. Gak perlu laki-laki bilang coba buka jilbab kamu dulu, saya mau lihat rambut kamu, saya mau lihat leher kamu, saya mau lihat segala macam. Itu tidak ada dalam Islam. Itu nanti setelah menikah. Karena cuma dia yang bisa menikmati nanti pasangannya. Jadi nazar syar'i. Makanya kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Dan disunnahkan melihat bagian wajah dan telapak tangan. Itulah yang dibolehkan wanita kalau berjilbab terbuka, wajah dan telapak tangan. Kalau dia sholat juga begitu. Kalau dia lagi ihram juga begitu. Yang kedua, ini mengenali keluarganya. Nah, kalau keluarga ini Bapak Ibu sekalian, ini dalam pandangan Islam, kalau mau tahu nanti keturunan kita seperti apa fisiknya, fisik ya, warna kulit, paras wajah, rambutnya, itu dari keluarga ayah pasangan kita. Jadi ayahnya istri atau ayahnya suami, semua jalur ke atasnya itu akan mewariskan kepada fisik anak cucu kita. Jadi jangan heran kadang-kadang pernah lihat nggak suami istri, ya, terus anaknya beda mukanya. Tidak mirip ibunya, tidak mirip ayahnya. Ini bukan karena pasangannya selingkuh, bukan. Ya, karena biasa ada orang tiba-tiba main vonis, padahal sebenarnya bukan. Walaupun di saat kita sekarang sudah ada tes DNA, kita bisa tahu lebih jauh ya. Tapi ini bukan itu. Pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW dulu, ada satu suami istri, istrinya putih, suaminya putih, anaknya keluar hitam. Kulitnya lebih gelap. Suaminya bingung. Lapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah begini. Jadi dia khawatir nih jangan sampai ada apa-apa dengan istrinya, berhubungan dengan laki-laki lain atau apa. Terus Nabi SAW tanya, kamu punya unta nggak di rumah? Kebetulan dia melihara unta. Kata dia ada.
jantan sama betina dan ada 3 ekor anaknya lagi. Kata Nabi SAW, apa warna unta itu? Kata dia, warnanya coklat muda yang jantan sama betina. Anak-anaknya apa sama warnanya sama orang tuanya? Kata dia tidak. Jadi ada juga di antara anak unta itu yang kulitnya coklat tua, ya. Kemudian ada juga yang warna hitam. Kata Nabi SAW, kenapa anak-anak untamu itu beda sama warna kulit orang tuanya? Kata orang yang milik unta ini, mungkin dari jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, anakmu ini seperti itu. Jadi ada saja kakek kamu atau kakek istrimu dari jalur ayahnya itu yang kulitnya begitu. Ya, jadi wajahnya pun mirip. Nah, kadang-kadang kita pernah lihat foto kakek kita sama cucunya mirip. Dan itu memang seperti itu. Kalau dari keluarga ibu, itu dari keluarga ibunya suami dan ibunya istri, ini mewariskan karakter secara umum. Dan kita sudah bisa tahu kalau mau nikah, oh ini keluarga baik-baik nih, terkenal keluarga berpendidikan, keluarga terkenal baik-baik akhlaknya. Berarti sudah itu umumnya karakter keluarga. Secara fisik, oh ini fisiknya seperti ini, kita sudah bisa tahu. Itu yang kedua. Jadi pertama kita melihat, ya, dan ini juga melihatnya bukan berarti janjian berdua ya. Kalau mau secara syar'i, dia datang baik-baik ke rumah perempuan, lalu dia melihat nadar syar'i. Ada mahramnya, lihat wajah dan telapak tangan, boleh ngobrol, nanya hal-hal yang mendasar. Kalau nanti menikah, bagaimana menata rumah, bagaimana menjadi istri, bagaimana kalau suami lagi ada masalah dan seterusnya. Dia juga boleh nanya suaminya, nanti kalau sudah berumah tangga, apa yang bisa saya disiapkan, bagaimana kalau saya lagi sedih, bagaimana kalau saya mau bakti sama orang tua saya, dan seterusnya. Dan yang kedua tadi adalah melihat keluarganya. Ayah itu jalur nasab, fisik, kemudian ibu karakter. Yang ketiga adalah mengenal lingkungannya. Ini dalam satu hari saja. Kita cuma tinggal bertanya sama calon pasangan kita, kalau weekend biasanya kamu apain aja? Oh saya biasa ke karaoke, saya ke diskotik, saya ke sini. Udah bisa nilai nggak? Kalau ada yang mengatakan, oh saya punya ibu sudah tua di rumah, saya kalau Sabtu Ahad saya bakti sama ibu saya. Atau saya ikut pengajian, atau saya ada kegiatan apa, ya ngembangin usaha saya. Kita sudah bisa tahu, oh lingkungan orang ini seperti itu. Yang terakhir, yang keempat, tinggal istikharah saja. Sholat 2 rakaat. Ini tidak perlu lama-lama. Sholat 2 rakaat itu, Bapak Ibu sekalian, tinggal sholat niat dalam hati istikharah, minta petunjuk. Kalau belum hafal doanya, selepas salam, ini sholat sunnah biasa, seperti kata sholat qobliyah, ba'diyah, bacaannya juga umum. Setelah salam, baru baca doa istikharah. Kalau tidak hafal, tinggal ketik di Google doa istikharah, tinggal dibaca. Nah, di potongan akhirnya, ya Allah, kalau pernikahan saya sama si fulana, kalau perempuan disebut namanya, kalau laki-laki sama si fulan, baik buat agama saya, dunia saya, akhirat saya, mudahkan. Kalau ini buruk buat saya, pernikahan ini, buat agama saya, dunia saya, akhirat saya, maka alihkan saya dari dia, alihkan dia dari saya, supaya tidak saling tergantung, dan tentukanlah kebaikan untukku dimanapun aku berada, dan jadikan aku menerimanya. Coba dibaca terjemahan doa istikharah seperti itu. Jadi satu hari sudah bisa ditentukan. Saya punya pengalaman di musim haji, waktu saya bimbing travel yang Allah amanahkan ini, ada Allah amanahkan travel milik kami, Uhud Tour namanya. Pada saat saya lagi haji, ini kisah pas sebelum pandemi, haji terakhir, habis itu pandemi. Ada satu jemaah, ada satu bapak datang ke saya lalu mengatakan begini, Ustadz, waktu kami lagi di Mina di kemah, ada anak saya, kebetulan anak perempuannya itu yang membiayai kedua orang tuanya haji. Tapi saya tidak lihat orangnya pada saat itu, tapi jemaah kami. Lalu dia mengatakan, ada anak saya ini tolong dicariin jodoh karena sudah berumur. Menurut dia sekitar tahun 32 atau 34 gitu ya, belum menikah. Pekerjaannya sudah ada, tapi dia belum menikah. Tolong nanti Ustaz dibantu. Baik, saya coba insya Allah. Kami di Indonesia ada website namanya Mawaddah Indonesia. Itu memang untuk ta'aruf Islami. Kita mudahkan orang-orang yang mau cari jodoh di situ, tapi dengan cara syar'i tentunya. Ya, dia bukan biro jodoh umumnya. Terus kemudian selepas haji, saya biasa bercanda dengan jemaah-jemaah laki-laki yang walaupun dia sudah menikah tapi tidak bawa istri, atau memang yang belum menikah. Saya sering bercanda, hai bujang gitu, saya sering bercanda. Sambil bercanda sama mereka, rupanya habis selesai hari terakhir tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah, tanggal 14 kami sudah masuk ke hotel. Terus saya waktu mau sholat duha ke masjid, berkumpul sama 5 orang teman-teman jemaah haji. Mayoritas saya kebetulan dari Sulawesi Selatan bersama saya. Kemudian lalu saya bilang,
ini bujang-bujang nggak sholat sama-sama ini, aku sholat duha. Oh ya mau Ustaz. Terus ada yang satu ngomong, Ustaz ini ditunjuk satu orang jemaah, ini bujang beneran nih, bukan dia nggak bawa istrinya. Oh iya, saya tanya, memang antum masih bujang belum? Terus saya tiba-tiba, dia bilang iya. Saya tiba-tiba ingat bapak yang bicara di Mina sama saya kemarin. Ada satu jemaah kita itu katanya berangkat sama anak perempuannya minta dicariin jodoh. Antum mau nikah nggak? Terus dia diam sebentar, dia bilang iya mau nikah Ustaz. Oke. Kalau mau menikah, sekarang kita pergi sholat duha sama-sama di Masjid Haram. Habis sholat duha sambil tunggu duhur, sholat 2 rakaat istikharah. Sudah tahu orangnya, kebetulan kena jemaah sering ketemu kan, di restoran ketemu, kita ketemu di setiap aktivitas gitu kan, pengajian. Dia sudah tahu. Kalau sudah tahu orangnya walaupun belum ngobrol, coba aja istikharahkan. Habis sholat duha, saya panggil dia. Sholat di sebelah saya sekarang, sholat istikharah. Dia sholat 2 rakaat. Saya bilang ini nggak butuh mimpi nih. Salah satu indikasinya bisa saja orang mimpi. Mimpi lihat kebaikan dari calon pasangan. Tapi tidak harus mimpi. Adanya kecenderungan, dapatnya informasi positif, dimudahkannya melangkah menikah. Itu semua sinyal dari Allah jawaban istikharah itu. Selepas salam saya bilang, bagaimana? Hatinya tenang nggak? Tenang Ustaz. Oke, saya bicara sama bapak itu ya. Habis sholat duhur. Kalau memang iya, habis asar saya nikahkan di kamar hotel. Kebetulan kami ada taklim. Nanti antum resminya di Indonesia. Sekarang nikah di Mekah. Dia terdiam, dia bilang, boleh Ustaz. Bagaimana dengan orang tua antum? Orang tua saya sudah, karena ibunya sudah meninggal, tinggal ayah saya serahkan ke saya. Baik. Habis itu habis sholat duhur, saya minta ketemu sama bapak itu, sama istrinya, sama anaknya, ngobrol lah kami. Terus saya bilang, Pak, kenal nggak si Fulan, ada jemaah kita? Oh iya kenal. Baik. Itu juga masih bujang. Saya sudah tawarkan, tadi saya sudah suruh istikharah, kayaknya dia ada kecenderungan. Bapak mau nggak sama ibu? Oh terserah anaknya saja. Panggil anaknya, terus kami ngobrol, ada apa? Ternyata dia punya banyak syubhat, banyak masalah di benaknya. Dia ingin membahagiakan orang tuanya, dia takut nanti suaminya kasar sama dia, nanti suaminya larang dia ikut taklim karena sudah mulai ikut pengajian, dan bermacam hal. Oke, saya bilang kenapa nggak dibahasakan kepada calon suaminya? Kalau mau dibahasakan nanti coba kita tengahi. Tapi tahu kan si fulan itu, dia bilang tahu. Oke, saran saya sekarang istikharah. Kalau nanti tenang hatinya jangan lama-lama, karena biasanya orang kalau tunda-tunda pernikahan setan bisikin makin banyak masalah di otaknya. Makin banyak masalah yang dia mau orang di depannya ini sempurna 100%. Ini manusia, nggak ada yang sempurna 100%. Yang penting tolak ukurnya beragama sudah cukup, nanti yang lainnya bisa diperbaikin atau bisa disempurnakan. Alhamdulillah mereka istikharah, kemudian mereka datang ke kamar saya, kebetulan satu lantai. Sudah Ustaz, kami tenang. Saya telepon si laki-laki yang suruh datang, mereka ngobrol di situ, sama ada mahramnya, apa saja yang ditanyakan tentang saya mau pengajian, saya tidak mau tinggalkan orang tua saya mau tetap orang tua tinggal sama saya, dan seterusnya. Sudah dijawab semuanya. Si laki-laki yang jawab, oh saya nggak apa-apa, saya nggak gini. Oke, siap ya, habis asar saya nikahkan. Habis asar di pengajian, saya suruh tim beli semuanya, snack-snacknya dan segala macam. Saya bilang insya Allah sebentar lagi ada jemaah kita yang mau menikah gitu. Terus mereka tanya siapa Ustaz? Saya bilang si fulan sama fulan. Oh mereka gembira banget. Terjadilah pernikahan pada saat itu. Alhamdulillah pulang dari Mekah, mereka lalu mengadakan acara dan akhirnya melalui KUA resmi tinggal dibahasakan kalau sudah menikah di Mekah. Tapi saya melihat hasil istikharah dari kisah panjang tadi ini nggak perlu lama-lama. Karena ada orang istikharah sampai 1 minggu, 2 minggu. Karena dia berharap harus mimpi. Ya, tidak harus mimpi. Itu contohnya. Ya. Ini yang pertama yang kita, yang poin yang kedua harus kita paham. Jadi yang pertama adalah tadi pentingnya seseorang memahami nikah adalah ibadah, dia niatkan untuk itu. Yang kedua, bagaimana dia melalui prosesi ta'aruf yang benar. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana prosesi pernikahan yang benar. Pernikahannya juga tidak boleh ada pelanggaran agama. Perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah yang paling pertama harus ada walinya wanita. Harus ada wali. Wali itu ayah kandungnya. Karena kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni wali wa fanikahuha batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Jadi nggak boleh, ya. Nah di Indonesia sering terjadi kalau ada laki-laki melamar seorang perempuan ke ayah si perempuan, lalu ditolak oleh ayahnya, dia dekati ibunya, calon mertua perempuannya. Kemudian melobi, akhirnya ibunya setuju. Terjadi pernikahan tanpa izin ayahnya. Ini nggak boleh. Khusus masalah ini dan juga nasab.
Nasab itu walaupun ibu yang hamil 9 bulan bayi di perutnya tetap nasab kepada ayahnya. Jadi nasab dan izin pernikahan itu mutlak haknya ayah. Kalau dalam pelayanan itu misalnya ibu kita bilang, nak tolong ambilin ibu minum. Ayah mengatakan, nak tolong ambilin ayah minum. Kita dahulukan ibu. Itulah makna hadis ibumu, 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 artinya 3 kali pelayanan. Tapi kalau izin pernikahan, kalau nasab, ya, fulana bin fulan, misalnya seorang wanita namanya Aisyah, ayahnya namanya Yusuf, tetap namanya Aisyah binti Yusuf. Kalau ibunya bernama Hafsah nggak boleh dipakai ke nama ibunya, gitu kan? Ini harus difahami. Ya. Ini yang pertama, harus ada wali. Kalau wali tidak bisa, misalnya dalam kondisi dia kafir atau dia murtad dari agama atau hilang akal, ya, sakit yang tidak mengharapkan kronis stroke misalnya, nggak bisa hadir, maka dia walikan. Ya, kalau yang murtad atau kafir itu pindah langsung ke wali hakim. Wali hakim di KUA kita ada dari pemerintah ya. Kalau keluarganya semua non muslim. Tapi kalau ayahnya misalnya hilang akal, bisa pindah ke pamannya. Yang penting perlu digarisbawahi, wali harus dari keluarga ayah. Semua dari keluarga ayah ya. Ayah sendiri, kalau tidak bisa saudara-saudaranya ayah, paman dari ayah. Ya. Atau saudara kandungnya dia, ya, itu dari ayah. Kemudian yang kedua, pada saat akad nikah berlangsung, ini harus ada maharnya. Mahar ini, kata Nabi SAW, aktsaruhunna baraka aqalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya justru yang paling sederhana maharnya. Kita bicara mahar itu, mahar adalah syarat sah pernikahan yang dikasih pada saat itu. Kan di Indonesia biasa perangkat alat sholat, 5 gram emas atau apa, nah itu namanya mahar. Kalau biaya pernikahan itu keluar daripada mahar, itu adalah kesepakatan antara 2 keluarga. Tapi mahar yang ditaruh pada saat akad nikah berlangsung, makin sederhana makin bagus, makin banyak keberkahannya. Karena ini bukan transaksi jual beli, tapi ini adalah pelaksanaan ibadah. Yang ketiga, harus ada saksi. Ya. Saksi 2 laki-laki, boleh dari 2 keluarga atau dari orang lain yang penting terpercaya. Yang keempat, adanya kalimat ijab dan kabul. Ya. Jadi kalau si laki-laki mengatakan, calon mertua mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana, ini sama bahasanya begini. Anak perempuan ini selama ini di rumah saya makan, minum, tidur, pendidikannya segala macam saya penuhi, sekarang saya serahkan, kamu setuju gak? Kalau dia bilang saya terima nikahnya, berarti oke, saya siap. Saya akan tanggung anak perempuan ini, semuanya makannya, minumnya, tempat tinggal dan segala macam semampu saya. Maka pindahlah sekarang hak wajib patuh nomor 1 ke orang tua bagi wanita setelah nikah ke suaminya. Nah ini perlu digarisbawahi. Kemudian yang kelima adalah diiklankan pernikahan itu. Diiklankan ini semampunya. Jangan mubazir berlebihan. Jangan juga terlalu sederhana sementara dia mampu. Tapi kalau orang tidak mampu, maka kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklankan pernikahanmu walaupun hanya dengan seekor domba saja. Ya, jadi kita dianjurkan mengiklankan supaya kita benar-benar ya bisa dikenal oleh orang-orang terdekat, tetangga, teman kantor, kalau kita sudah sah 100 suami istri. Itu yang ketiga. Yang keempat, pentingnya untuk memilih pasangan yang soleh dan soleha. Jadi bukan dilihat dari selain agamanya ya, misalnya cuma kekayaan, misalnya cuma fisik ini atau pendidikannya saja, enggak. Yang didahulukan kalau dalam konsep agama Islam, ini masalah keempat yang perlu kita bahas, yaitu kita melihat agama dan akhlaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, tadi surah nomor 24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithin. Pastikan ya, kata Allah SWT, sesungguhnya perempuan-perempuan yang buruk itu akan mendapatkan laki-laki yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki buruk jauh dari agama akan dapat juga perempuan yang jauh dari agama. Wat thayyibatu lit thayyibin. Perempuan-perempuan baik akan dapat laki-laki baik. Wat thayyibuna lit thayyibat. Dan laki-laki baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi dari ayat ini diambil satu kesimpulan oleh para ulama bahwasanya kalau kita selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah, kita menjaga nama baik kita, maka Allah datangkan juga pasangan yang akan seperti itu. Ya.
Begitu juga kalau orang selalu jauh dari agama, suka mabuk-mabukan, buat pelanggaran agama, maka juga nanti akan datang pasangan yang seperti itu. Ya, maka ini perlu digarisbawahi. Dan Nabi SAW sudah ingatkan untuk laki-laki diperhatikan dari perempuannya agamanya. Tungkahul mar'atu li arba'ah. Perempuan dinikahi karena 4 pertimbangan umumnya. 5 liha karena hartanya, ada orang nikah sama wanita karena wanita itu kaya. Kemudian dihasabiha karena jalur keturunannya. Yang ketiga wali jamalia karena kecantikannya. Yang keempat wali diniha karena agamanya. Lalu Nabi bilang dari 4 hal yang umumnya orang mengajak menikah atau dinikahi wanita itu, kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang menjaga pergaulannya, mencari pendapatannya. Ini adalah pilih yang ini karena hidupmu akan bahagia. Jadi seorang suami butuh juga istri yang kalau dia lagi di rumah, dia lagi di luar, istri di rumah, dia tidak takut istrinya selingkuh karena beragama. Dia tidak takut istrinya khianat dari sisi harta karena dia tahu agama. Dia tahu ini dilarang dalam agama Islam. Nah begitu juga sebaliknya, seorang wanita supaya tidak terhindar dari KDRT, terhindar dari hak-haknya tidak diberikan, terhindar dari seringnya ada kalimat cerai terucapkan sehingga tidak halal lagi hubungan biologis mereka, ini harus beragama. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluqa fazawwiju. Kalau datang kepada kalian wahai para wanita dan wali wanita laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia, terima lamarannya. Illam tafalu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan maka akan terjadi fitnah besar dan kerusakan di muka bumi. Maknanya kata ulama hadis, terjadi perceraian, terjadi kerusakan, kekerasan dalam rumah tangga karena dia tidak faham agama. Dia tidak faham. Kalau sudah faham agama, dia kenal Tuhannya, maka pasti dia juga akan memberikan hak pasangannya. Ya, makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya laki-laki mukmin itu tidak akan membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia menemukan ada satu kekurangan, dia akan lihat menemukan kelebihan yang lain. Nah, seperti juga perempuan pada saat melihat suaminya yang baik. Nah, ini poin yang keempat yang perlu diperhatikan berhubungan dengan masalah memilih pasangan yang tepat. Ya, jadi dahulukan agamanya. Kalau masalah harta dan yang lainnya itu akan mudah didapatkan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang sulit. Berapa banyak orang susah sebelumnya lalu kemudian dia jadi sukses. Ya, itu terlalu banyak dalam kehidupan yang bisa kita lihat. Ada orang hidup dari keluarga miskin tiba-tiba menjadi orang kaya, bisa didapatkan. Tapi agama sama akhlak ini nggak mudah didapatkan. Ini harus betul-betul terbentuk dari kecil. Maka kita minta kepada Allah SWT petunjuk. Kalau ada di antara kita yang sudah terlanjur keliru melangkah, maka jangan lagi wariskan keburukan kepada anak-anak. Ini penting sekali. Karena banyak orang, maaf ini contoh saja. Dia hamil di luar nikah dulu, kemudian dia bilang sama anak gadisnya, nggak apa-apa kok ibu juga dulu begitu. Misal. Atau ada bahasa-bahasa yang agak aneh, ini sering saya temukan di masyarakat kita. Mumpung masih muda puas-puasin. Puas-puasin apa? Puas-puasin berzina, narkotika, ya, mengganggu orang, membunuh. Ini aneh. Kok puas-puasin? Masa muda dipakai ibadah. Justru nikahkan mereka di masa muda. Ajarkan mereka hafal Quran. Ajarkan mereka yang baik-baik. Itu yang benar. Jangan wariskan keburukan. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan pelanggaran, jangan diwariskan. Justru kita tutup kesalahan kita dengan memperbaiki mereka. Kalau kita sekarang umur 30-40 tahun belum bisa ngaji, anak kita di bawah 10 tahun harus hafal Quran. Kita tutupin kesalahan kita di situ. Jangan malah mewariskan keburukan tersebut. Nah ini poin penting ya, supaya anak-anak itu betul-betul menjadi amal jariah buat kita. Yang kelima yang perlu diperhatikan dalam rumah tangga adalah hak dan kewajiban. Ini perlu digarisbawahi baik-baik. Jadi kita ini, kalau saya bilang sama istri saya awal nikah, saya sama kamu ini ibarat seperti pegawai di satu perusahaan. Perusahaan ini namanya rumah tangga. Ya. Dan pemiliknya, ownernya adalah Allah. Kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, kamu juga jalankan tugasmu dengan baik, maka kita masing-masing akan diberikan gaji. Bahasa agamanya, pahala. Saya jalankan tugas saya sebagai suami dengan baik, kamu jalankan tugas kamu dengan baik sebagai istri, maka akan berjalan semuanya dengan baik. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mulai di poin ini dengan hak suami yang merupakan kewajiban istri. Ya. Yang pertama yang harus ibu-ibu di sini kalau sudah berumah tangga perhatikan, yang paling pertama hak suami, dan ini berarti wajib, bukan pilihan, adalah mencari ridho suaminya. Apa makna ridho? Ya, ketenangan jiwa, dia merasa puas dengan pelayanan, itu yang nomor satu.
Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ini melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, istri manapun yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho, merasa kehilangan karena selama hidupnya untuk suaminya, kecuali pada saat dia meninggal akan masuk ke dalam surga, dijamin surga, yang penting suaminya ridho. Kemudian hadis yang selanjutnya kata Nabi SAW, istri manapun yang menjaga sholat 5 waktu, gak disebutin sholat sunnah, sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia sholat sunnah itu berarti ada ekstra tambahan. Istri manapun yang jaga sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, gak disebutin puasa sunnah, setahun sekali saja puasa Ramadan, dan melayani suaminya dengan baik, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Ini ringan sekali. Saya karena tahu teori agama, jadi saya melihat ini sangat ringan bagi wanita. Surga itu ada banyak pintunya. Tingkat tertingginya itu dihuni oleh para nabi-nabi, ya. Dan saya dengan bapak-bapak di sini sudah tertutup karena nabi terakhir Nabi Muhammad, gak ada lagi bisa jadi nabi. Terus yang kedua, orang-orang siddiq, orang yang jujur semasa hidupnya gak pernah bohong. Gitu. Ini juga tidak mudah. Di antara semua sahabat Nabi, mereka memang terpercaya, tapi yang dapat julukan Siddiq Abu Bakar. Yang ketiga, syuhada, orang yang mati syahid, harus masuk medan perang, ikhlas dulu, harus dibunuh musuh. Itu nggak gampang, tumpah darah, pecah kepalanya, segala macam. Yang keempat, orang-orang saleh. Ini memang mungkin masih bisa, karena modalnya kesolehan, patuh sama Allah, yang diperintahkan kerjakan, wajib atau sunnah dilarang jauhi, maka bisa. Modalnya air mata, nangis sama Allah, mungkin. Tapi perempuan itu dimudahkan, sholat 5 waktu. Ibu-ibu susahnya apa ini? Azan sholat, 5 menit setiap sholat, 10 menit paling lama. Puasa Ramadan setahun sekali. Ada suami, 1 orang suami. Dalam Islam tidak ada poliandri. Gak boleh ibu punya 2 suami. Kalau dua-dua tuangin sperma, siapa hamil, siapa suami, siapa ayahnya. Oke, sama 1. Jadi cuma 1 orang. Kenapa 1 orang ini dirusak hubungan dengan 1 orang? Kemas baik-baik suami itu, tinggal melayani dia dan hanya sampai ajal datang. Itu saja. Tugas saya sebagai suami, tugas ibu-ibu sebagai istri, hanya sampai ajal datang. Lakukan yang terbaik, kita akan dapat balasan yang terbaik. Kan begitu. Jadi ini poin yang harus diperhatikan oleh setiap istri. Tidak boleh dibungkalikan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, iblis itu punya singasana di atas lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang ini dan itu. Tapi sama iblis dianggap biasa. Sampai ada anak cucu iblis yang datang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Maka sama iblis dikatakan apa? Kamu jagoannya. Dianggap itu prestasi terbesar bagi iblis yang merusak, ya, agamanya anak Adam ini, itu adalah menceraikan suami istri. Oleh karena itu sering kali digoda, kata para ulama, seperti wanita durhaka sama suaminya. Kalau kita tidak boleh mengatakan sama ayah dan ibu, maka sudah tidak boleh juga mengucapkan sama pada suaminya. Ya. Ini poin yang perlu digarisbawahi. Selalu berkhidmat yang terbaik, mencari keridhaan suami, ini akan mendatangkan surga. Ya.